Pernahkah Anda bertanya, mengapa orang-orang tua Jawa bisa tahu lebih dulu sebelum sesuatu terjadi? Bukan karena mereka memiliki kesaktian yang dipamerkan, bukan pula karena bisikan makhluk gaib seperti yang sering disalahpahami. Mereka hanya titen, mengamati dengan kesadaran penuh, mencatat dengan batin yang jernih, lalu menyimpulkan dengan kebijaksanaan yang hening. Disinilah ilmu titen Jawa bermula. Ilmu ini tidak tertulis dalam kitab tebal, tidak diajarkan di ruang kelas, dan tidak diwariskan lewat ceramah panjang. Ia hidup dalam keheningan sawah, dalam perubahan angin, dalam raut wajah manusia, dan dalam pola-pola kecil yang luput dari perhatian orang terburu-buru. Ilmu titen adalah seni membaca tanda-tanda, bukan untuk meramal secara buta, tetapi untuk memahami hukum keteraturan yang telah diletakkan Sang Pencipta di alam semesta. Dalam tradisi Jawa lama, diyakini bahwa alam tidak pernah berbicara dengan suara keras. Ia berbisik, dan hanya mereka yang sabar, jujur pada diri sendiri, serta bersih niatnya yang mampu mendengar bisikan itu. Karena itulah titen bukan sekadar pengamatan fisik, melainkan kesadaran batin. Sebuah latihan untuk menyelaraskan akal, rasa, dan nurani. Video ini bukan akan mengajak Anda percaya pada hal mistis secara dangkal. Justru sebaliknya, kita akan menyelami kedalaman kebijaksanaan lama yang sangat rasional, sangat membumi, namun sekaligus spiritual. Sebuah cara pandang yang mengajarkan bahwa hidup tidaklah acak, bahwa setiap peristiwa memiliki sebab, dan setiap sebab meninggalkan jejak yang bisa dipelajari. Kita akan membuka kembali lapisan-lapisan makna ilmu titen Jawa. Dari akar sejarahnya, falsafah yang melandasinya, hingga bagaimana ilmu ini dulu dijaga ketat oleh para leluhur. Bukan untuk disembunyikan, tetapi agar tidak disalahgunakan. Anda akan melihat bahwa di balik kesederhanaannya tersembunyi kedisiplinan jiwa, ketajaman akal, dan etika spiritual yang tinggi. Dan mungkin tanpa Anda sadari, ilmu ini sebenarnya masih hidup. Dalam kebiasaan Anda mengamati, dalam firasat yang muncul setelah berpikir jernih, dan dalam keyakinan bahwa alam ini tunduk pada hukum yang maha teliti. Mari kita mulai perjalanan ini, perlahan, hening, dan penuh kesadaran. Karena dalam titen, yang paling penting bukan apa yang dilihat mata, melainkan apa yang disadari oleh hati. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin mengajak Anda sejenak untuk terlibat. Tulis di kolom komentar, video ini sudah sampai ke kota atau daerah mana tempat Anda menonton? Apakah dari lereng gunung, pesisir pantai, kota besar, atau desa yang masih setia menjaga sunyi? Dan satu lagi, sampai di bagian mana Anda masih menyimak dengan penuh kesadaran? Komentar Anda adalah penanda. Seperti titen itu sendiri. Sekarang, mari kita mundur ke masa ketika ilmu titen Jawa belum disebut sebagai ilmu, melainkan sebagai laku hidup. Pada masa Jawa kuno, jauh sebelum kalender modern, sebelum istilah psikologi atau sains populer, manusia hidup sangat dekat dengan alam. Mereka tidak melawannya, tidak menaklukkannya, tetapi menyelaraskan diri dengannya. Para leluhur Jawa memahami satu hal mendasar: alam selalu konsisten. Matahari terbit dengan pola, musim berganti dengan tanda, manusia berubah dengan sebab. Dari konsistensi inilah lahir titen, kebiasaan mencermati, mengingat, dan menarik pelajaran dari pengulangan peristiwa. Tidak tergesa-gesa menyimpulkan, tidak pula asal percaya. Dalam naskah-naskah Jawa lama, seperti serat-serat piwulang dan tutur para sesepuh, titen sering tidak disebut secara eksplisit sebagai ilmu khusus. Justru disitulah letak keunikannya. Ia tidak berdiri sebagai dogma, melainkan menyatu dalam etika hidup, eling lan waspada, ingat dan waspada. Mengingat keteraturan semesta dan waspada terhadap diri sendiri. Secara filosofis, ilmu titen berangkat dari keyakinan bahwa kehidupan berjalan di atas hukum, sebab akibat yang halus, bukan kebetulan murni, bukan pula nasib buta. Setiap kejadian meninggalkan jejak. Orang Jawa lama percaya, jika seseorang cukup jernih batinnya, maka pola-pola itu akan terlihat dengan sendirinya. Namun,
Mengapa ilmu ini kemudian dianggap mistis, bahkan disalahpahami sebagai ramalan atau klinik? Jawabannya terletak pada perubahan zaman. Ketika manusia mulai terpisah dari alam, lebih sibuk dengan kecepatan, suara, dan ambisi, kemampuan untuk Titan melemah. Yang tersisa hanyalah hasil akhirnya tanpa prosesnya. Padahal Titan bukan menebak masa depan, melainkan membaca masa kini dengan sangat teliti. Ilmu ini juga dijaga ketat oleh para leluhur karena satu alasan penting. Tanpa kedewasaan batin, Titan bisa melahirkan kesombongan, merasa paling tahu, paling paham tanda, lalu lupa bahwa pengetahuan sejati seharusnya melahirkan kerendahan hati. Karena itulah, ilmu Titan lebih sering diwariskan lewat contoh hidup, bukan lewat pengajaran lisan yang gamblang. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa ilmu Titan Jawa bukan sekadar warisan budaya, melainkan sebuah filsafat kesadaran. Ia mengajarkan manusia untuk tidak reaktif, tidak gegabah, dan tidak merasa menjadi pusat semesta. Sebuah cara pandang yang sangat dalam, sangat sunyi, dan jika kita jujur, sangat relevan di zaman sekarang. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti ilmu Titan itu sendiri. Bagaimana cara kerjanya? Apa yang sebenarnya diamati? Dan mengapa orang yang benar-benar Titan justru jarang bicara banyak? Tenang, kita akan masuk ke sana, pelan-pelan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan satu hal penting. Mulai bagian ini, tidak perlu terburu-buru. Jika Anda sedang duduk, biarkan tubuh rileks. Jika sedang berbaring, biarkan napas mengalir dengan wajar. Tidak ada yang perlu dikejar, karena pemahaman sejati justru datang saat batin tenang. Tetaplah menonton video ini dengan pikiran terbuka. Dengarkan setiap kata, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan kesadaran. Dan tanpa Anda sadari, saat Anda tenang, Titan itu mulai bekerja. Ilmu Titan Jawa pada dasarnya bukan ilmu melihat yang jauh, melainkan melihat yang dekat dengan sangat jernih. Leluhur Jawa memahami bahwa manusia sering gagal memahami hidup bukan karena kurang pengetahuan, tetapi karena terlalu tergesa-gesa menarik kesimpulan. Titan dimulai dari satu laku sederhana, mengamati tanpa ikut campur. Bayangkan, seseorang duduk di tepi sawah. Ia tidak mengubah arah angin, tidak memaksa hujan turun, tidak mengatur burung terbang. Ia hanya memperhatikan hari demi hari, musim demi musim. Dari situlah muncul pemahaman. Jika angin berbau asin, hujan besar akan datang. Jika daun tertentu gugur lebih cepat, tanah akan lebih basah dari biasanya. Ini bukan ramalan. Ini adalah ingatan yang dilatih oleh kesabaran. Dalam kehidupan manusia, prinsipnya sama. Orang yang Titan memperhatikan pola emosi, kata-kata, dan tindakan, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. Ia menyadari bahwa kemarahan tidak muncul tiba-tiba. Kejatuhan tidak terjadi mendadak. Semua selalu didahului tanda-tanda kecil. Namun tanda-tanda itu hanya terlihat oleh mereka yang hadir sepenuhnya di saat ini. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira ilmu Titan adalah kemampuan batin yang instan. Padahal justru sebaliknya, Titan menuntut kehadiran penuh, kejujuran pada diri sendiri, dan kesediaan untuk diam lebih banyak daripada berbicara. Coba perhatikan satu hal sederhana. Orang yang benar-benar Titan jarang memotong pembicaraan. Ia mendengar sampai tuntas. Karena ia tahu, manusia sering membocorkan kebenaran lewat ucapannya sendiri. Dalam filosofi Jawa, ini disebut ngrungokake urip, mendengarkan kehidupan. Dan sekarang, tanpa Anda sadari, saat Anda mendengarkan narasi ini dengan tenang, Anda sedang melakukan hal yang sama. Pikiran Anda mulai melambat. Fokus Anda menyempit. Kata demi kata masuk lebih dalam. Bukan untuk menguasai Anda, tetapi untuk mengingatkan Anda pada kemampuan alami yang sebenarnya sudah Anda miliki sejak lama. Titan juga mengajarkan satu hal penting. Jangan melawan kenyataan sebelum memahaminya. Banyak penderitaan lahir karena manusia bereaksi terlalu cepat. Leluhur Jawa memilih jalan sebaliknya, mengamati dulu,
memahami dulu, lalu bertindak seperlunya. Seperti air yang tidak langsung menghancurkan batu, tetapi pelan-pelan mengikisnya. Di tahap awal ini, ilmu Titen belum berbicara tentang hal-hal besar. Ia dimulai dari hal kecil, perubahan nada suara, pola kebiasaan, waktu yang berulang, kegagalan yang datang dengan pola serupa. Semua itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipelajari. Namun disinilah rahasia yang jarang diungkap. Semakin tajam seseorang dalam Titen, semakin rendah hatinya. Karena ia sadar, keteraturan alam terlalu luas untuk dikuasai. Yang bisa dilakukan manusia hanyalah menyelaraskan diri. Dan pada titik ini, biarkan diri Anda tetap tenang, tetap menyimak. Karena di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke lapisan ilmu Titen yang tidak lagi sekadar mengamati luar, tetapi mulai menyentuh tanda-tanda di dalam diri manusia sendiri. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini, karena justru saat Anda diam dan hadir, pemahaman itu mulai terbuka. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin Anda ikut terlibat. Tulis di kolom komentar, apa yang terlintas di benak Anda tentang ilmu Titen Jawa sejauh ini. Apakah Anda pernah mengalami kejadian berulang dalam hidup, pola yang sama, orang yang mirip, masalah yang serupa, seolah hidup sedang memberi tanda? Tidak perlu jawaban panjang, satu kalimat pun cukup. Karena seringkali saat kita menuliskan kesadaran, Titen itu justru menguat. Jika pada bagian sebelumnya Titen dimulai dari mengamati luar, maka di tahap ini ilmunya menjadi lebih halus. Leluhur Jawa memahami bahwa alam terbesar bukan di gunung atau lautan, tetapi di dalam diri manusia. Dan di sanalah tanda-tanda paling sering diabaikan. Ilmu Titen tingkat dalam mengajarkan satu paradoks. Semakin sering seseorang menyalahkan keadaan, semakin ia gagal membaca tanda dirinya sendiri. Dalam falsafah Jawa, ada pemahaman bahwa batin manusia selalu memberi isyarat sebelum peristiwa besar terjadi. Gelisah tanpa sebab, dorongan untuk menghindari sesuatu, atau ketenangan aneh di tengah masalah. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa halus dari kesadaran. Namun, banyak orang menutupnya dengan logika yang tergesa-gesa. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang ilmu Titen adalah anggapan bahwa ia membuat seseorang selalu benar. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Orang yang sungguh Titen semakin sering meragukan egonya sendiri. Ia bertanya, apakah ini reaksi ataukah pemahaman? Disinilah Titen bertemu dengan kedewasaan spiritual. Ada kepercayaan lama di tanah Jawa. Jika seseorang terus jatuh di lubang yang sama, bukan jalannya yang salah, melainkan ia tidak belajar dari tanda sebelumnya. Hidup tidak menghukum, hidup mengulang pelajaran sampai dipahami. Dan mungkin saat Anda mendengar ini, ada satu pengalaman pribadi yang terlintas. Jika iya, itu bukan kebetulan. Titen juga mengajarkan tentang jeda, bahwa tidak semua dorongan harus diikuti, tidak semua emosi perlu dituruti. Leluhur Jawa menyebutnya ngendaleni rasa. Menahan rasa bukan untuk dipendam, tetapi untuk dipahami. Banyak orang mengira menahan diri itu lemah. Padahal dalam ilmu Titen, menunda reaksi adalah bentuk kecerdasan tertinggi. Menariknya, semakin seseorang mampu membaca tanda batinnya sendiri, semakin ia tidak sibuk mengomentari hidup orang lain. Karena ia sadar, setiap manusia sedang berjalan dengan tanda dan pelajarannya masing-masing. Di titik ini, ilmu Titen bukan lagi sekadar kearifan lokal. Ia menjadi cermin universal. Sebuah cara hidup yang membuat manusia lebih jujur, lebih tenang, dan tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda, dan silakan jawab di komentar. Menurut Anda, apakah tanda-tanda dalam hidup sering kita abaikan karena terlalu sibuk atau karena terlalu takut memahaminya? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab cepat, biarkan ia mengendap. Karena di bagian berikutnya, kita akan membahas hal yang paling dicari banyak orang. Bagaimana menerapkan ilmu Titen Jawa dalam kehidupan modern tanpa harus menjadi orang aneh, tanpa meninggalkan akal sehat,
dan tanpa kehilangan keseimbangan hidup, tetaplah bersama saya. Karena sebentar lagi, ilmu ini tidak hanya akan dipahami, tetapi bisa mulai dihidupi. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling membumi. Karena ilmu, setinggi apapun, tidak akan bermakna jika berhenti di pemahaman. Ilmu Titen Jawa justru diuji saat ia turun ke kehidupan nyata. Di rumah, di pekerjaan, dalam relasi, dan saat Anda sendirian menghadapi diri sendiri. Penerapan pertama Titen dimulai dari memperlambat reaksi, bukan memperlambat tindakan, tetapi memberi jeda antara rangsangan dan respons. Saat emosi muncul, marah, kecewa, takut, orang yang Titen tidak langsung bertanya, "Bagaimana cara melawan?" Ia bertanya, "Dari mana ini datang?" Cobalah perhatikan, setiap emosi kuat hampir selalu muncul dengan pola yang sama. Waktu yang mirip, situasi yang serupa, jenis orang yang itu-itu saja. Disinilah Titen bekerja, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengenali. Penerapan kedua adalah mencatat tanpa menulis. Leluhur Jawa tidak selalu menggunakan kertas, tetapi ingatan yang jujur. Anda bisa melatihnya dengan cara sederhana. Setiap kejadian penting, tanyakan pada diri sendiri 3 hal. Apa yang terjadi sebelum ini? Apa respon batin saya? Apa akibatnya? Jika dilakukan berulang, Anda akan mulai melihat pola hidup Anda sendiri. Dan saat pola itu terlihat, separuh masalah sebenarnya sudah selesai. Namun, ada satu jebakan besar dalam praktik ilmu Titen: merasa sudah paham. Begitu seseorang merasa sudah mengerti tanda, disitulah Titen mati. Karena Titen sejati selalu disertai kerendahan hati. Ia sadar, pemahaman hari ini bisa jadi keliru besok jika batin tidak dijaga. Karena itu, penerapan ketiga adalah membersihkan niat. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya ingin memahami hidup atau ingin mengendalikan hidup? Ilmu ini tidak bekerja untuk orang yang haus kuasa, tetapi sangat jernih bagi mereka yang ingin selaras. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, ilmu Titen juga membantu Anda memilah mana yang perlu direspons dan mana yang cukup diamati. Tidak semua konflik perlu ditanggapi. Tidak semua ajakan perlu diikuti. Diam yang sadar seringkali lebih kuat daripada kata-kata yang tergesa. Dan yang paling penting, Titen mengajarkan Anda membaca diri sendiri sebelum membaca orang lain. Karena siapapun yang gagal memahami dirinya akan selalu keliru memahami dunia. Jika suatu hari Anda merasa lelah tanpa sebab, berhenti sejenak, itu tanda. Jika Anda terus mengulang kesalahan yang sama, jangan menyalahkan keadaan. Itu pelajaran. Jika hidup terasa sempit, mungkin bukan jalannya yang sempit, melainkan kesadarannya yang belum dibuka. Disinilah ilmu Titen Jawa menjadi sangat relevan. Ia tidak meminta Anda meninggalkan logika, tidak mengajak Anda lari dari realitas. Justru sebaliknya, ia menajamkan akal, menenangkan rasa, dan meluruskan langkah. Dan kini, saya ingin mengajak Anda kembali berinteraksi. Tulis di komentar, dalam hidup Anda saat ini, pola apa yang mulai Anda sadari setelah mendengar pembahasan ini? Tidak perlu detail, cukup satu kesadaran kecil. Karena kesadaran kecil yang disadari seringkali menjadi awal perubahan besar. Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan satu pertanyaan mendalam. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab hari ini, tetapi akan terus berjalan bersama Anda setelah video ini selesai. Tetaplah di sini, karena penutupnya bukan akhir, melainkan awal cara pandang yang baru. Kita telah berjalan cukup jauh, dari tanda-tanda alam yang sunyi, ke pola hidup manusia, hingga ke kesadaran batin yang sering terabaikan. Dan jika ada satu benang merah dari ilmu Titen Jawa, maka itu adalah ini: hidup selalu berbicara, manusia saja yang sering lupa mendengarkan. Ilmu ini tidak menjanjikan jalan pintas, tidak menawarkan kekuatan instan. Justru ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sulit: kejujuran pada diri sendiri. Leluhur Jawa memahami bahwa orang yang mampu membaca tanda tidak akan sibuk memamerkan pengetahuan.
ia akan lebih sibuk menjaga sikap, niat, dan ketenangan. Titan mengajarkan bahwa kegagalan bukan musuh, melainkan penanda. Bahwa pengulangan bukan hukuman, melainkan undangan untuk sadar. Dan bahwa diam, bila dilakukan dengan kesadaran, adalah bentuk kecerdasan yang sering diremehkan. Di zaman sekarang, ketika segalanya serba cepat dan bising, ilmu Titan terasa seperti jalan sunyi. Namun justru di jalan sunyi itulah manusia kembali bertemu dirinya sendiri. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk berdiri di dalamnya dengan lebih utuh. Mungkin setelah video ini selesai, hidup Anda tidak langsung berubah. Dan memang tidak seharusnya. Karena perubahan sejati tidak datang dengan ledakan, tetapi dengan kejelasan yang pelan-pelan tumbuh. Sekarang, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Bukan untuk dijawab di kolom komentar, tetapi untuk direnungkan dalam diam. Jika hidup Anda terus mengulang pelajaran yang sama, apakah Anda sudah benar-benar mengamatinya, atau hanya berharap ia berlalu dengan sendirinya? Pertanyaan ini akan bekerja dengan caranya sendiri. Saat Anda tenang, saat Anda jujur, saat Anda berhenti menyalahkan keadaan. Jika pembahasan ini terasa bermakna, Anda tahu apa yang perlu dilakukan. Tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang mencari keheningan. Dan ikuti perjalanan kanal ini bukan untuk mencari kebenaran baru, tetapi untuk mengingat kembali kebijaksanaan yang sebenarnya sudah lama ada. Karena ilmu Titan Jawa bukan tentang melihat masa depan. Ia tentang hadir sepenuhnya di saat ini. Dan saat Anda mampu hadir, hidup tidak lagi terasa membingungkan.